Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di pair USD Canada dan saya akan langsung entry sell di sini. Untuk yang sudah lama mengikuti channel saya, pastinya sudah mengetahui alasan kenapa saya entry sell banyak di sini dengan sekilas melihat pola candlestick-nya. Karena pola candlestick ini atau setup ini menjadi setup favorit para trader base dan selalu ditunggu kemunculannya. Saat setup ini terbentuk, biasanya akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk kita entry karena win rate-nya sangat baik untuk kita entry di sini. Untuk tipe trader yang entry-nya saat harga koreksi, ini merupakan peluang emas. Jika kita lihat di sini di time frame daily, kenapa alasan saya entry sell di situ? Di sini terdapat best sell di time frame daily. Ini adalah best sell yang saya gunakan untuk alasan saya mengapa ambil peluang sell di situ. Lalu jika kita tukar time frame ke time frame H4, di sini sudah terbentuk setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau di shadow. Dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Ini menjadi alasan kedua saya kenapa saya entry sell di situ. Lalu berikutnya di sini juga terdapat setup low margin, yaitu salah satu syaratnya terdapat base di dalam setup dan syarat keduanya adalah harga koreksi ke base tersebut. Ini juga menjadi alasan saya kenapa saya menggunakan risiko lebih besar dari biasanya untuk entry sell di sini. Walaupun setup ini dinamakan setup low margin, tapi kita tidak harus untuk entry full margin. Kita bisa meningkatkan sedikit risikonya atau memperbesar risikonya dengan tetap menggunakan stop loss. Oke, seperti biasa pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Lalu pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Karena kita entry dengan risiko yang cukup besar, maka semakin cepat kita keluar dari market, maka semakin baik. Perlu diingat kembali, walaupun setup ini dinamakan setup full margin, tapi kita tidak harus untuk entry full margin di sini, apalagi untuk pemula. Kalaupun misalnya ingin entry full margin, buat akun lagi dengan risiko 10-20% dari modal. Karena kita tahu win rate-nya setup ini, jadi kita hanya meningkatkan risikonya saja. Jadi tetap kendalikan risiko, walaupun di sini memperbesar risiko, tapi tidak untuk merisikokan semua modal yang kita miliki. Oke, di sini setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup sell CB1 break tersebut. Jika market merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 161, tapi jika market tidak merespon, maka harga akan naik menyentuh stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, market merespon setup sell CB1 break tersebut karena harga sedikit bergerak turun ke level Fibo 100. Sebenarnya untuk entry full margin kita bisa ambil take profit di level Fibo 100 karena secara rasio sudah cukup baik jika kita entry di kisaran level Fibo 50. Karena itu saya akan ambil take profit di dua order saya dan tiga lainnya akan saya hold posisi sampai ke target take profit di level Fibo 161. Tentunya tetap memindahkan stop loss ke SL plus. Untuk trader base, memindahkan stop loss ini di setiap levelnya merupakan syarat wajib. Karena walaupun win rate-nya tinggi, kita tetap mengantisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Karena dengan kita memindahkan stop loss merupakan salah satu money management yang membuat trading kita jauh lebih aman dan nyaman. Karena jika harga balik arah pun kita tahu risiko yang kita terima. Jadi paling aman adalah kita selalu menggeser stop loss jika harga sudah berada di level Fibo 100 untuk full margin dan level Fibo 161, 261 untuk entry di level Fibo 100. Pergerakan harga berikutnya, jika kita melihat di time frame 1 di sini terdapat candle bullish yang cukup tinggi. Artinya buyer sudah mulai masuk dan di sini saya mulai ragu. Jadi saya putuskan untuk take profit semua order. Karena saya entry menggunakan risiko yang lebih besar dari biasanya, jadi semakin cepat keluar dari market akan semakin baik. Berbeda jika saya entry dengan risiko yang normal, biasanya saya lebih berani untuk hold posisi sampai ke level Fibo 161 atau 261.
Ini juga menjawab pertanyaan dari teman-teman kenapa saya bisa hold posisi sampai ke level Fibo 161 atau 261 dengan risiko yang normal. Karena semakin besar risiko biasanya akan berdampak terhadap emosi dan psikologis kita. Karena kita tahu jika loss itu risikonya cukup besar, sehingga sebagai manusia normal atau trader biasa, kehilangan modal atau loss tetap menjadi sesuatu yang tidak bisa kita terima dengan begitu saja. Karena itu menggunakan risiko yang bisa kita terima atau yang kita bisa ikhlaskan jika market tidak sesuai dengan analisa kita atau setupnya tidak valid, itu menjadi cara terbaik atau metode trading terbaik, karena kita bisa hold posisi dengan target yang lebih lama atau yang lebih besar. Lalu berikutnya ada pertanyaan, berapa risiko maksimal agar kita bisa trading lebih ikhlas jika menghadapi loss? Untuk pemula saya sarankan 1-2% per entry atau per hari, sedangkan saya sendiri maksimal 5% per entry-nya. Oke, untuk berikutnya di sini saya akan mencoba entry kembali karena di sini terdapat pola candle atau setup yang menarik. Jika kita lihat di sini juga terdapat base sell di time frame 1. Jika kita menggunakan base di time frame 4 sebagai acuan atau analisa awalnya, kita bisa tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya di time frame 4. Ini adalah base sell-nya, kita akan tandai terlebih dahulu. Lalu kita akan tukar ke time frame 1. Jika kita lihat di sini di time frame 1 market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Level Fibo 0 di harga terakhir dalam trend atau di shadow dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Jika kita lihat pergerakan harga sebelumnya, market sudah berada di level Fibo 161 dan kenaikan harga saat ini tidak membuat setup di level Fibo 161. Ada di base atau jika harga kembali ke base di time frame 1 yang merupakan syarat untuk entry kita full margin, maka kita bisa tunggu harga di sana untuk entry full margin. Tapi syarat kedua harus terpenuhi, yaitu minimal harga sentuh base tersebut. Jadi berikutnya kita akan tunggu harga datang ke base tersebut untuk entry kita full margin lagi. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market tidak membuat saya kesempatan untuk entry karena harga koreksi hanya ke level Fibo 50, belum sentuh base di setup full margin. Jadi saya di sini tidak ambil entry. Lalu setelah harga sentuh level Fibo 50, harga turun sampai ke level Fibo 161 yang merupakan target awal untuk kita take profit. Masih ada potensi harga untuk turun sampai ke level Fibo 261 selama market tidak membuat setup pembalikan. Dan pergerakan market berikutnya, market membuat pergerakan yang sangat ekstrim karena harga tidak hanya sampai ke level Fibo 261 tapi harga sampai ke level Fibo 423. Sayangnya di entry kedua ini saya tidak ambil peluang karena memang market tidak memberikan peluang untuk saya entry, karena trading plan saya menunggu harga di base tersebut untuk entry full margin, tapi harga hanya bergerak atau koreksi sampai ke level Fibo 50 saja. Teknik ini sangat mudah karena kita hanya menggunakan base sebagai acuan untuk melihat arah market, lalu sebagai konfirmasinya kita menggunakan setup CB1 atau dominan di time frame H1-nya atau di time frame bawahnya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.